Oh, baik. Sepertinya sementara belum ada ya yang ingin bertanya secara live. Kalau begitu, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar. Ya, so Roman, I would like to read some questions in the in the chat column, and then ya. Untuk Pak Teguh, mungkin ini pertama ini dari Bapak Ali Gading. Tadi kan dijelaskan mengenai apa namanya kebutuhan asam amino pada Lohman ya. Ini Bapak Ali Gading bertanya kalau ras high sex itu berapa nitnya? Mungkin kalau detail ini mungkin setidaknya bagaimana Oke, perbandingannya Pak, antara high sex dan Lohman tadi untuk ya, kebutuhan oke, asam amino. ya, oke. Terima kasih Pak Ali Gading. Untuk kenapa tadi saya menyampaikan presentasi hanya Lohman dan Isa karena memang kebanyakan dari peternak kita hanya menggunakan Lohman dan Isa. Sedangkan untuk Highsec sendiri sebenarnya standar Highsec itu sudah low protein ya. Untuk protein food proteinnya yang apa namanya layer satu itu di 16,4, sedangkan untuk di layer 2 di 15,3. Namun dia membutuhkan energi yang cukup tinggi, yaitu di kisaran 2.800. Namun dengan low proteinnya high sec, dia membutuhkan asam amino yang juga lebih tinggi dibanding lohman dan bisa. Untuk metionin di fase produksi itu di angka 0, methionine digestnya di angka 0,41 sampai 0,44%. Sedikit lebih tinggi dibanding lohman dan isa. Sedangkan untuk apa namanya kebutuhan lysine digest dan asam amino digest lainnya itu mengikuti keseimbangan asam amino. Demikian Pak Ali Gading jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Sepertinya masih untuk Pak Teguh. Berapa persen anjuran penggunaan empon-empon, toksin binder, sodium humat, enzim, dan sodium butirat? Kemudian adakah bahan sintetik sebagai sumber antioksidan? Silakan Pak, Baik, dari Bapak untuk Yafri Hasbi. empon-empon ya sangat bergantung pada yang kita gunakan. Jika kita gunakan dalam bentuk jamu itu biasa di angka sekitar 1 sampai 2 kilo per ton. Sedangkan untuk apa namanya tadi toxin bender itu sangat bergantung pada toxin bender yang kita pakai dan tergantung pada kondisi ayam kita. Kalau untuk maintenance kita biasa pakai di 1 sampai 2 kilo per ton pakan. Nah, saran saya untuk memilih toxin bender sebaiknya tidak hanya memilih toxin bender yang hanya clay karena sejak tahun 2015 telah terjadi pergeseran apa namanya pergeseran kondisi yang biasanya jagung lokal hanya aflatoksin sejak tahun 2015 sudah masuk fumonisin dan titu. Nah, sehingga butuh menggunakan toxin blender yang tidak hanya clay tapi juga ada di shell wall-nya. Juga akan lebih baik jika di dalam toxin blender tersebut sudah ada apa namanya untuk kesehatan hatinya seperti silimarin. Demikian untuk terkait dengan antioksidan, kita bisa menggunakan antioksidan yang ini yang apa namanya yang feed aditif dengan antioksidan seperti apa namanya BHA terus atau yang lain-lainnya ya itu banyak dijual. Namun dari kurkumin sendiri atau umpan-umpan sendiri itu juga bisa bisa menjadi antioksidan juga. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Teguh. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang punya pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat maupun raise hand ya. Eh, Mohon untuk disertai juga kepada siapa pertanyaannya dan informasi juga dari tim marketing kami. Tiga penanya terbaik akan
kami berikan akan kami berikan door prize dan kami akan umumkan setelah setelah acara ini melalui sosial media kami. Baik, kami lanjutkan. Eh, Oke, ini juga mungkin untuk Pak Teguh. Berapa maksimal total matriks energi yang ideal untuk satu formulasi pakan? 150 kalori dari Bapak. Seperti Ya, oke, untuk matrik energi eh, aditif, saya menyarankan memakai 80% dari matrik yang disarankan oleh produsen gitu. Kenapa saya produsen? Karena kita 20% adalah sebagai garansi dari apa namanya dari kemungkinan kemungkinan hal-hal perubahan-perubahan bahan baku yang terjadi seperti itu. Sedangkan untuk eh, apa namanya eh, eh, energi biasanya tidak dipatok 150 atau berapa, tapi ya itu yang tadi saya katakan sebaiknya kita menggunakan 80% dari matriks yang diberikan oleh produsen. Untuk enzim Eropa, tapi namun kalau untuk enzim Cina, produsen Cina, saya tidak menyarankan 80%, lebih baik pakai 70% aja. Mengapa? Karena teknologi yang digunakan dari sisi homogenisasi dan lain-lain itu biasanya produk Cina masih di bawah Eropa. Demikian dari saya. baik. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, di lapangan bagaimana cara kita mengetahui kapan perlu pakai enzim dari fisik pakan atau feses ayam? Karena di lapangan sulit menghitung persentase kecernaan. Baik, untuk kapan kita me- mereformulasi pakan, mengetahui pakan tersebut kelebihan protein atau tidak, itu dari kotoran ayam, apakah pertama kotoran ayam tersebut basah atau amoniaknya tinggi, seperti itu. Kalau kotoran itu basah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah pakannya tidak tercerna, kemungkinan kedua adalah pakannya kelebihan eh, protein atau asam amino. Nah, kalau kelebihan protein atau asam amino selain kotoran basah, juga kotoran itu bau amoniaknya tinggi. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih pertanyaan tadi dari Bapak Yudi. Ya, saya lanjutkan pertanyaan dari Ibu Siska. Eh, untuk penerapan low protein diet ini, apakah sudah banyak peternak yang menerapkan dan bagaimana hasilnya? Kemudian dari segi cost per kilogram pakan, berapa rupiah efisiensinya? Terima kasih. Terus terang saat ini belum banyak peternak yang menggunakan low cost protein, tapi eh, kita Finansa trial low cost protein ini di salah satu peternak besar di Blitar dan hasilnya cukup bagus. Dan untuk efisiensinya di kisaran 150 sampai 200 rupiah per kilogram pakan dengan protein 16 sampai 16,5 gitu. Mungkin kalau nanti penelitian Finansa untuk protein yang lebih rendah lagi berhasil, tentunya akan semakin lebih efisien lagi formula tersebut. Demikian. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ini dari Pak Hiskia Jonathan. Untuk masih untuk Pak Teguh sepertinya aplikasi yang bisa membuat rekayasa formulasi pakan yang baik sehingga bisa menghitung digestibility-nya itu apa ya? Kemudian apa efek samping dari low protein diet tersebut, Pak? Terus terang aja untuk ayam belum ada data digestibility. Terkait aplikasi, kita bisa pakai aplikasi apa saja. Yang terpenting adalah matrik bahan bakunya. Nah, dan saya dalam membuat formulasi, saya menggunakan digestibility dari ruminan. Tujuannya apa? Biasanya saya pakai standar, kenapa saya pakai standar ruminan untuk ayam? Itu sebagai patokan buat saya, memberikan feel buat saya. Biasanya saya pakai standar 70% minimal.
digestibility. Nah, kalau sampai di formulasi saya sampai di bawah 65%, itu logikanya kalau di ruminan saja di bawah 65%, bagaimana di apalagi di ayam seperti itu. Artinya pakan ini jelek gitu. Nah, seperti itu. Itulah tentunya untuk dapetin digestibility itu kita harus masukkan matrik tiap bahan baku yaitu matrik digestibility-nya. Seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. oke, gitu Ya, aja, Pak. Ya, terima ya, kasih gitu aja. saya lanjutkan ya biar biar cepat. Dari Ava, selamat siang Pak Teguh. Ingin saya bertanya untuk penggunaan enzim, apakah berhubungan adanya antinutrisi sebagai substrat? Batasan antinutrisi seperti apa? Apa yang perlu penambahan enzim? Terima kasih. Ya, tentu saja dalam penggunaan anti nutrisi ini adalah yang seperti saya katakan, dia akan menghambat pencernaan protease terhadap protein, sehingga dia harus dipecah dulu. Gitu. Anti nutrisi inilah yang harus diatasi, yaitu diantaranya dengan enzim NSP. Batasannya seperti apa? Tentunya setiap produsen mempunyai batasan sendiri-sendiri karena setiap enzim dihasilkan oleh bakteri yang berbeda-beda dan setiap bakteri memiliki kemampuan aktivitas enzim yang berbeda-beda. Nah, sebagaimana produknya Venansa, insya Allah mungkin akan bisa ditanyakan lebih lanjut, dijelaskan lebih lanjut oleh Mr. Roman. Seperti itu. Oke, baik. So the next question would be for Roman. So Roman, a question from Mr. Ali Gading. Due to the rare supply of corn, some companies use wheat, and by experience, make decreased production in the layer farm. How we can face those problems? Actually, yes, thank you for the questions. Actually, as you saw, in both corn and wheat, we have the same three types of the fibers. So when you are using xylanase, glucanase, pectinase, you don't need to have any extra fibers. Also, this drop of production could be related to increase the viscosity again, because in the wheat, when you are jumping for the wheat. So yeah. Yeah. I hope this is what you expected, if I understand your question right. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali Gading. Thank you, Mr. Roman. Jadi kemungkinan ini bisa jadi karena memang serat atau fiber kurang kurang terserap dengan baik dan juga bisa jadi karena efek dari viskositas yang tadi dijelaskan sehingga menurunkan feed intake ya. Memang kalau dari sisi kami memang salah satu solusinya dan memang ini banyak dipraktekkan ketika menggunakan wheat ya memang sebaiknya menggunakan enzim NSP ya khususnya yang ada juga pektinasenya karena memang untuk wheat ini pektinnya juga lumayan tinggi. Also, yeah. Yes. Also, if I can add a few words, we have exactly some customers, for example, in the Philippines, where they also have the problem, appeared the problem with the corn, and they have to suddenly in one day to switch for the wheat. And I could tell you those customers who using our products, they didn't have any problem, and they didn't change the enzymes. They even didn't change the dose. They just in one day jump from one raw material to another one and don't care about the performance. Oke, baik. Disampaikan juga oleh Mr. Roman bahwa mereka memiliki pengalaman di Filipina bahwa ada customer yang mereka secara mendadak mengganti bahan bakunya menggunakan wheat. Namun karena mereka telah menggunakan Avemix PGX, tidak perlu untuk mengganti enzim, bahkan dosisnya pun tidak perlu mereka utak-atik kembali gitu. Jadi mereka stabil dalam produksinya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ferry Alido.
Apa efeknya jika kami setting dalam formulasi EM2650 CP18 dengan digestible asam amino terutama lysine dan metionin sesuai kebutuhan. Padahal menurut presentasi tadi jika ME2650 maka CP16 sudah cukup. Teknis sekali nih Pak. Pak Teguh silakan Pak. Ya, ulangi lagi Pak. Ulangi lagi. Ya. Apa efeknya jika kami setting dalam formulasi EM2650 CP18 dengan digestible asam amino terutama lysine dan metionin sesuai kebutuhan. Padahal menurut Pak Teguh presentasi tadi itu jika ME2650 maka CP16 saja sudah cukup. Ya, jadi gini, kalau kita pakai CP18 dengan ME2660, maka efeknya ada 2650, maka efeknya adalah kita akan kelebihan protein. Nah, protein ini sangat bergantung pada pencernaan. Kalau pencernaannya bagus, maka akan banyak protein yang terbuang. Efeknya adalah akan panjang. Dari sisi kesehatan ayam nanti juga akan amoniaknya akan tinggi. Ayam kesehatannya akan bermasalah. Nanti Pak Ferry akan lihat saja di kandang itu amoniaknya kenceng apa enggak gitu. Kalau amoniaknya kenceng berarti protein 18 itu terlalu berlebih. Begitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih.